Pemirsa, di sejumlah daerah sudah mulai terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Bahkan di tingkat distribusi, pasokan gas melon 3 kg mulai mengalami keterlambatan pengiriman. Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan agar Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran untuk subsidi konsumsi gas LPG 3 kg bagi masyarakat yang kurang mampu. Presiden Joko Widodo memberi instruksi tegas kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar mengerahkan Pertamina untuk secepatnya mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg di berbagai daerah. Di mana saat ini berbagai daerah telah mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg. Bahkan di tingkat agen distribusi, pasokan gas LPG 3 kg juga mulai tersendat. Pemerintah pun berupaya untuk menjaga pasokan gas melon kebutuhan masyarakat. Upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan gas LPG, yakni menyiapkan anggaran subsidi gas melon 3 kilo bagi masyarakat kurang mampu. Presiden juga meminta Pertamina untuk memenuhi kebutuhan gas LPG bagi konsumsi rumah tangga. LPG itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi mengenai kelangkaan nanti biar Pak Menteri BUMN yang jawab, ya, karena itu menyangkut Pertamina di bawah beliau. Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran subsidi gas LPG 3 kg sebesar 32,5 triliun rupiah bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengungkapkan bahwa terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kilo disebabkan oleh peningkatan konsumsi sebesar 2% sebagai dampak adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Meski demikian, Pertamina Persero memastikan ketersediaan pasokan gas LPG subsidi 3 kg saat ini masih aman. Kemudian kita akan pastikan bahwa ketersediaan LPG 3 kilo ini aman. Nah, sekarang bagaimana? Kenapa ada di beberapa daerah ada isu muncul seperti itu? Di beberapa waktu yang lalu ini kan ada hari libur Idul Adha, kemudian hari libur hari raya Muharram. Nah, setiap hari libur itu terjadi peningkatan konsumsi. Pertamina melalui Pertamina Patraniaga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran gas LPG 3 kg tepat sasaran melalui operasi pasar. Dari Jakarta, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, LPG 3 kg langka, pemerintah siapkan subsidi, dan saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fahmi Radi, merupakan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Kita akan langsung sapa saja Pak Fahmi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi David, Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih Pak Fahmi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita ini cukup menarik terkait juga dengan kelangkaan gas LPG, kemudian pemerintah akan memberikan subsidi begitu. Pak Fahmi, bagaimana Anda melihat konsumsi gas LPG 3 kg di tengah masyarakat sampai sejauh ini, dan tampaknya kelangkaan yang terjadi bukan sekali ini saja, namun sudah sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ya, benar sekali David, bahwa kelangkaan gas LPG khususnya yang 3 kilo itu selalu terjadi berulang-ulang dan tampaknya tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasinya itu ya. Nah, kenapa kelangkaan itu terjadi? Saya kira ada dua hal. Yang pertama kekurangan kuota, dan yang kedua adalah adanya migrasi itu ya, dari konsumen yang menggunakan gas LPG 5 kilo dan 12 kilo yang tidak disubsidi pindah ke 3 kilo tadi. Nah, perpindahan ini akan meningkatkan permintaan dari gas LPG 3 kilo yang disubsidi. Gitu ya. Nah, kenapa mereka berpindah? Karena disparitas harga antara 12 kilo dengan 3 kilo itu cukup tinggi. Gitu ya. Kalau 3 kilo itu harga subsidi itu sekitar 6.300 per kilo, tapi untuk 12 kilo itu kan harganya 17.000 per kilo. Ini cukup tinggi sehingga ini menggoda konsumen untuk migrasi tadi. Dan kenapa mereka bisa migrasi sewaktu-waktu? Karena sistem distribusi yang diterapkan oleh Pertamina itu sistem distribusi yang terbuka itu ya. Artinya siapa saja
itu bisa membeli tanpa ada sanksi. Jadi kalau tadi dikatakan Direktur Pertamina bahwa karena liburan itu saya kira tidak tepat atau tidak signifikan karena di sini yang 3 kilo itu kan disubsidi itu untuk masyarakat yang kurang mampu, bahkan di tabungnya itu ditulis khusus untuk orang miskin tadi. Jadi menurut saya penyebabnya itu tadi lebih pada migrasi dari 12 kilo ke 3 kilo yang itu tidak hanya menyebabkan salah sasaran tetapi kelangkaan tadi menyebabkan harga 3 kilo tadi jadi naik. Nah, kalau naik tadi, maka rakyat yang tidak mampu tadi yang menjadi korban karena harus menanggung beban kenaikan harga tadi, David. Baik, Pak Fahmi, bisa dikatakan distribusi terbuka untuk saat ini kurang ideal begitu? Kemudian ada semacam alternatif tidak Pak dari pandangan Anda untuk sistem distribusi ini? Nah, tadi saya katakan dengan sistem distribusi terbuka, itu siapapun bisa beli di pasar gitu ya, sehingga pasti terjadi salah sasaran. Nah, oleh karena itu harusnya itu menggunakan sistem distribusi tertutup. Jadi di dalam distribusi tertutup itu penjualan gas LPG 3 kilo yang disubsidi tadi itu ditujukan pada memang masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Nah, kemudian untuk menjual tadi gitu ya, maka Pertamina kan harus punya data. Kalau kemudian Pertamina mengajukan penggunaan My Pertamina atau menggunakan KTP, ini tidak efektif sama sekali karena tidak mencerminkan konsumen atau masyarakat yang tidak mampu yang berhak memperoleh tadi. Nah, maka dalam distribusi tertutup tadi, Pertamina bisa menggunakan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang terkait dengan masyarakat yang kurang mampu. Dan data itu selama ini sudah terverifikasi dan digunakan dalam pembagian BLT tadi. Nah, dengan masyarakat yang punya hak untuk membeli 3 kilo subsidi tadi, maka dia misalnya membeli dalam sebulan 4 tabung misalnya. Nah, dia bisa menggunakan misalnya kartu prasejahtera atau kartu apapun gitu ya, untuk membeli tadi dengan harga subsidi. Nah, kalau ada konsumen yang tidak berhak memperoleh subsidi tadi, mau membeli juga untuk yang 3 kilo, ya silahkan tapi dengan harga yang non-subsidi sama dengan harga yang 12 kilo. Nah, dengan demikian, maka subsidinya akan tertuju pada orang yang berhak, kemudian itu tidak akan terjadi migrasi tadi karena harganya sama antara 3 kilo dengan 12 kilo, David. Baik, Pak Fahmi, tapi dalam penerapan di lapangan seperti apa ketika sistem tertutup ini diberlakukan begitu? Kemudian di sisi lain, dari sisi para pedagang juga lebih ke arah bisnis ini, Pak. Mereka tidak mau terkadang menyimpulkan dengan memeriksa beberapa dokumen tertentu ini terlalu memakan waktu dan yang penting arus barang, terutama untuk gas LPG 3 kg, ini cepat terjual. Apakah ini juga butuh dari sisi pengawasan dalam hal ini, Pak? Ya, saya kira dalam sistem tertutup itu ya, para distributor sampai pengecer itu tetap saja diperbolehkan untuk menjual LPG 3 kilo gitu ya. Nah, kemudian konsumen yang berhak memperoleh tadi itu bisa misalnya diberikan kartu gitu ya, dalam kartu itu ada barcode-nya. Nah, kemudian nanti pada masing-masing pengecer tadi itu juga tinggal ngecek melalui barcode yang tadi, tinggal di-scan misalnya. Itu saya kira sangat mudah gitu ya. Nah, rakyat yang kurang mampu tadi itu dibagikan kartu dengan barcode tadi. Tadi datanya aja menggunakan data Kementerian Sosial dan itu pasti akan tepat sasaran gitu ya. Jadi supply chain itu tidak diubah sama sekali gitu ya, dari distributor utama sampai ke pengecer itu tidak berubah. Hanya berubahnya di situ pembeli yang berhak memperoleh subsidi tadi itu diberikan tanda apakah kartu atau semacam barcode gitu ya. Nah, bagi konsumen yang tidak mempunyai barcode tadi, maka dia kalau tetap menggunakan 3 kilo boleh tetap beli, tapi harganya sama.
Nah, dengan tidak adanya disparitas harga itu ya, antara yang non subsidi dengan subsidi, maka saya yakin itu ya, tidak akan terjadi migrasi tadi dan tidak akan terjadi kelangkaan dan tidak akan terjadi kenaikan harga yang terjadi seperti saat ini. Masalahnya sesungguhnya itu ya, ini adalah komitmen dan political will dari Pertamina mau nggak untuk mengubah sistem distribusi dari terbuka menjadi tertutup. Ini saya kira masukan dari berbagai pihak itu sudah lama sekali, tapi ya Pertamina bergeming gitu, David. Oke, Pak Fahmi menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba ulas lagi kenapa Pertamina cukup enggan ini mengubah dari sistem distribusi ini yang dinilai untuk menjawab permasalahan-permasalahan terjadi terkait kelangkaan gas LPG 3 kg dalam beberapa waktu terakhir. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Fahmi dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Marga Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah berhasil merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Ini berkaitan dengan rumah tangga konsumsi LPG 3 kg, di mana data PPS menunjukkan 82% rumah tangga meningkat 70% secara year on year, di mana jumlah rumah tangga ini mencapai 60 juta rumah tangga. Kita beralih ke grafis selanjutnya, volume konsumsi gas LPG 3 kg di sektor rumah tangga dengan rentang 2012 hingga 2022 tampaknya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di 2012 bergerak di kisaran 4.824, di 2013 mengalami peningkatan di atas 5 juta. Kemudian di 2014 hampir mendekati di 6 juta, tepatnya di 5.843.000. Di 2015, 2016, dan 2017 rata-rata bergerak di 6 juta, tapi dari sisi jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di 2018 ini sudah menyentuh di angka 7.252.000, sementara di 2019 di 7.459.000. Kita beralih ke grafis selanjutnya, produksi dan distribusi gas LPG 3 kg tahun 2023 dalam satuan juta metrik ton. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di 2018 berkisar di 6,53 juta metrik ton, 2019 mengalami peningkatan di 6,84, di 2020 sudah di angka di atas 7 juta, 7,14 juta metrik ton, 2021 di 7,46 juta metrik ton, dan di 2022 di 7,8 juta metrik ton. Sementara di 2023 ini baru data hingga bulan Mei, di 2023 sudah mencapai 3,32 juta metrik ton. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fahmi Radi yang merupakan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Pak Fahmi, kita lanjutkan kembali terkait dengan sistem distribusi tadi antara terbuka dengan juga tertutup. Ini Anda katakan sudah banyak masukan yang diberikan kepada Pertamina, tapi sampai sejauh ini tampaknya Pertamina masih kurang bergeming begitu. Dari pandangan Anda, apa yang membuat keengganan Pertamina untuk beralih ke sistem tertutup? Apakah memang untuk dari sisi pekerjaan ini Pertamina akan melakukan pendataan kembali, terutama dari penerbitan beberapa sistem tadi untuk penggunaan dari sistem tertutup ini, Pak Fahmi? Oke, sebelum menjawab itu saya komentari data tadi itu ya. Jadi boleh. Dari data yang ditampilkan tadi memang terjadi peningkatan konsumsi untuk LPG 3 kilo gitu ya. Tapi itu bukan penyebab, karena apa? Karena kuotanya kan juga meningkat itu, Mas David. Artinya itu tertutup, bukan penyebab kelangkaan tadi. Oke. Dan menurut saya penyebab kelangkaan tadi ya karena adanya migrasi tadi. Artinya ini kuota ditambah ketika ada update terbaru dari sisi peningkatan jumlah konsumsi begitu? Betul sekali. Artinya peningkatan konsumsi tadi, apakah karena jumlahnya atau seperti katakan Bu Niga tadi terjadi liburan, tapi kan kuotanya ditambah sehingga tidak terjadi kelangkaan mestinya itu ya. Tapi kenapa terjadi kelangkaan? Ya saya menduga karena adanya migrasi tadi. Kenapa terjadi migrasi? Karena sistemnya terbuka tadi. Nah, kenapa Pertamina itu ya tidak bersedia mengubah tadi?
Pertama saya menduga barangkali Pertamina mencari zona nyaman gitu ya. Artinya tidak mau mengubah sistem tadi. Padahal sesungguhnya tidak dibutuhkan perubahan dalam supply chain-nya itu ya. Dari distributor sampai ke itu nggak berubah sama sekali. Nah, yang kemudian perlu diadakan suatu upaya adalah menentukan rakyat yang memang berhak tadi. Nah, kalau kemudian Pertamina mendata lagi melalui KTP, melalui Pertamina ini take time gitu ya, maka lebih baik gitu ya gunakan data yang sudah ada pada Kementerian Sosial. Nah, tampaknya kenapa Pertamina bergeming, Pertamina ada semacam ego departemen tadi gitu ya. Kalau itu dia menggunakan data Kementerian Sosial seolah-olah itu subsidi tadi yang menyalurkan Kementerian Sosial. Nah, ini yang barangkali harus hindari gitu ya. Karena kan bagaimana juga kan antara Pertamina, Kementerian SDM, Kementerian Sosial ini kan di bawah Presiden. Ini harusnya bisa tetap digunakan tadi. Dan juga tadi misalnya gitu ya, Jokowi mengatakan akan menambah subsidi, masalahnya bukan kekurangan subsidi gitu ya. Justru dengan menambah subsidi tadi akan memperbesar tadi jumlah subsidi yang itu salah sasaran. Masalahnya adalah di sistem distribusi, David. Baik. Pak Fahmi, ini juga cukup menarik. Sebelumnya juga ada diluncurkan gas 5 kg, Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini kurang efektif, kurang diterima, atau seperti apa? Ya, waktu diluncurkan saya apresiasi ini cukup strategis gitu ya. Karena dari segi teknis yang 12 kilo itu kan cukup besar, misal berat gitu ya. Misalnya untuk penghuni apartemen tertentu gitu ya, dia tidak bisa menggunakan 3 kilo. Tapi dia bisa menggunakan yang 5 kilo tadi. Jadi memang lebih praktis gitu ya. Hanya harga yang 5 kilo tadi itu sama dengan yang 12 kilo. Jadi sebenarnya itu langkah cukup strategis gitu. Tetapi lagi-lagi secara teoritis adanya disparitas harga yang menganga gitu ya. Selisihnya saya kira hampir 11 ribuan per kilo. Maka konsumen itu kan rasional, David. Kalau ada yang murah, kenapa harus beli yang mahal? Itu secara teoritis konsumen harus mengatakan itu, dan dia bisa membeli tanpa ada sanksi, tanpa ada kriteria. Nah, maka kemudian migrasi itulah dalam jumlah besar-besaran itu ya. Itu yang kemudian memperbesar kelangkaan tadi, dan kelangkaan akan menimbulkan harga yang mahal, dan sekali lagi kenaikan harga yang 3 kilo tadi itu menambah beban bagi rakyat miskin. Nah, kemudian yang berikutnya, meskipun ditabung tadi itu ya, ditulis khusus untuk orang miskin. Nah, lagi-lagi konsumen rasional itu tidak mempan hanya dihimbau hanya dengan tulisan-tulisan semacam itu tanpa ada perubahan suatu sistem, David. Oke, kondisinya atau kejadian ini akan terus berlanjut ketika sistem yang diterapkan tidak dirubah begitu, Pak Fahmi? Saya mencatat gitu ya, ini tidak hanya sekali ini saja gitu ya, itu sudah berulang kali dalam beberapa tahun, dan lagi-lagi Pertamina tidak mau introspeksi, kemudian tidak mau mengubah sistem distribusi yang menjadi penyebab kelangkaan, menjadi penyebab subsidi tidak tepat sasaran. Itu selalu terjadi, dan berbagai pihak bahkan DPR itu juga sudah berulang kali gitu ya, untuk mengubah Pertamina agar mengubah sistemnya menjadi distribusi tertutup. Tapi ya lagi-lagi nggak pernah diterapkan hingga sekarang. Kalau kemudian terjadi kelangkaan sampai ada yang mengadu ke Jokowi, kemudian baru rame seperti itu gitu ya. Kemudian seolah mencari jalan keluarnya, menambah subsidi, menambah pasokan. Sebenarnya bukan itu masalah, latennya kan bukan itu. Masalahnya adalah perubahan sistem. Nah, Pertamina sepertinya enggan untuk melakukan perubahan sistem tadi, karena tadi yang pertama mencari zona nyaman, yang kemudian yang kedua ada semacam ego departemen itu ya. Itu seperti itu, David.
Baik, Pak Fahmi, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih di Market Review dan kita masih membahas topik menarik ini terkait dengan kelangkaan gas LPG dan pemerintah akan memberikan subsidi. Dan tadi sudah dijelaskan tidak hanya dari sisi stok kemudian juga subsidi tapi lebih kepada sistem yang harus diubah. Pak Fahmi, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita singgung dari rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan gas LPG 3 kg. Nah, bagaimana dari konsumsi untuk UMKM, Pak? Iya, jadi memang subsidi 3 kilo tadi, selain untuk rumah tangga orang mampu atau miskin, itu juga UMKM, tapi UMKM yang mikro, David. Jadi misalnya pedagang keliling mie ayam, yang dia akan menggunakan 3 kilo tadi. Nah, dia berhak untuk dapat subsidi tadi dan membeli 3 kilo. Tapi banyak juga misalnya rumah makan besar, karena untuk mengurangi cost gitu ya, maka kemudian dia membeli LPG 3 kilo tadi. Saya pernah misalnya di suatu daerah, di suatu rumah makan, saya mendapati di rumah makan itu punya stok 3 kilo itu jumlahnya puluhan tadi. Sesungguhnya kan rumah makan besar itu kan tidak berhak gitu ya. Nah itu saya kira bentuk migrasi yang seharusnya rumah makan yang besar tadi itu harusnya menggunakan 5 kilo atau 12 kilo, tetapi dia membeli yang 3 kilo dengan stok yang cukup besar. Nah, itulah yang menyebabkan kelangkaan tadi. Dan kelangkaan menyebabkan harga 2-3 kilo naik, dan itu jadi beban bagi pedagang mie ayam yang harga gas galonnya naik tadi. Itu. Jadi, migrasi tadi menyebabkan gitu ya, subsidi salah sasaran itu dalam jumlah yang cukup besar, sehingga solusinya bukan menambah subsidi, ini justru kalau ditambah subsidi menyebabkan semakin besar kerugian dari subsidi tadi, David. Baik, sementara dari sisi distributor juga karena pengawasan yang kurang ketat tadi, mereka lebih mementingkan dari sisi bisnis, yang penting penjualan dari gas ini cepat laku dan cepat terjual begitu, Pak Fahmi? Bagi distributor tidak bisa disalahkan juga, David. Kalau dia akan beli dagangannya, masa nggak dijual? Ya. Tetap menjual tadi, tetapi kalau misalnya ada konsumen yang berhak dengan menggunakan kartu, kemudian dia membeli itu, ya itu yang harus lain. Tapi kalau dia tidak membawa kartu tadi, maka dia harus membeli dengan harga yang sama dengan harga 12 kilo. Nah, kalau tidak ada disparitas harga gitu ya, antara 12 kilo dengan 3 kilo, maka tidak ada gunanya juga konsumen tadi bermigrasi, kecuali lebih praktis karena kecil dan lain sebagainya, itu ya, tapi jumlahnya nggak begitu besar gitu ya. Tapi kalau harganya berbeda dengan selisih 11.000 per kilo, ya itu konsumen rasional tadi dia akan pindah itu, David. Baik, Pak Fahmi, ketika kelangkaan terjadi, jurus dari pemerintah adalah melakukan operasi pasar. Cukup efektif tidak, Pak? Ya, jangka pendek itu memang referentif gitu ya, preventif. Artinya menambah kuota tadi kan mengurangi kelangkaan tadi gitu ya. Dan kalau kelangkaan berkurang, maka kemudian harga pasti akan turun kan, masalah demand dan supply gitu ya. Kalau supply-nya ditambah, demand-nya tetap, ya maka harganya akan turun misalnya, dan kelangkaan tidak akan terjadi. Tapi itu hanya jangka pendek sesaat, David. Solusi itu hanya sesaat. Dan kelangkaan akan kemudian terjadi lagi, akan berulang tanpa ada perubahan sistem dari distribusi yang terbuka menjadi tertutup. Apapun solusinya itu ya, menambah subsidi, menambah kuota, itu akan kembali terulang kelangkaan tadi. Selama sistemnya nggak diubah, David. Baik, Pak Fahmi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung di IDX Channel dan lebih ke arah sistem untuk yang harus diubah sehingga kejadian kelangkaan tidak terulang kembali di waktu mendatang. Pak Fahmi, sehat selalu. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, sehat selalu David. Baik. Selamat siang. Oke, ada Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada UGM.